Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 IPS 1, bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan sosiologi. Nah, sayang sekali kita masih belum bisa bertemu secara langsung dan kita kembali bertemu secara online. Bapak berharap kalian tetap menjalankan prokes yang berlaku agar kita semua dihindari dari penyakit menular yang bernama virus COVID-19 ini. Selain itu juga, Bapak berharap kalian apabila ingin keluar rumah tetap menjalankan prokes kesehatan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya, kalian mengisi presensi daftar hadir di link Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kelas. Silahkan diisi dulu, kita kembali ke materi. Oke, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang hubungan interaksi sosial dengan status, peran, dan peran sosial. Baik, kita akan masuk ke materi. Status dan peran sosial. Status sosial adalah tempat seseorang dalam suatu pola hidup tertentu seperti lingkungan masyarakat, kantor, dan juga keluarga. Status sosial pada dasarnya merupakan kumpulan hak dan kewajiban yang kedudukan sosial itu sendiri terdiri dari lingkungan, pergaulan, kemudian ada hak, kewajiban, dan juga prestasi. Seseorang dapat memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat ini karena mereka ikut serta dalam berbagai pola kehidupan mereka sekaligus. Nah, kemudian ada peran sosial. Peran sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status sosialnya. Peran sosial ini berhasil apabila seorang individu melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial yang ia sandang. Apabila mereka berhasil, maka mereka sudah menjalankan peran sosial tersebut secara baik dan benar. Nah, peran sosial ini berasal dari pola kehidupan, yang mengakibatkan peran menentukan apabila diberikan kepada masyarakat sekitarnya. Nah, peran ini dianggap sangat penting karena mengatur perilaku dan perilaku seseorang dalam berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian jenis-jenis status sosial. Status yang dimiliki seseorang dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ascribed status, yang dimana itu adalah kedudukan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat karena kelahiran dan keturunannya. Contoh dari ascribed status ini adalah kedudukan seorang bangsawan. Nah, bangsawan ini didapat dari keturunannya. Kemudian yang kedua adalah achieved status, yang dimana kedudukan yang didapat seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Contohnya seperti ada suatu individu yang ingin menjadi dokter, maka dia harus bersekolah di SMA dan memasuki jurusan IPA. Kemudian setelah lulus dari jurusan IPA, dia harus melanjutkan ke perguruan tinggi dengan masuk ke fakultas kedokteran. Apabila dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, maka cita-cita dia untuk menjadi dokter itu tidak akan tercapai. Nah, selanjutnya adalah bentuk peranan sosial. Dalam masyarakat, terdapat banyak individu dengan peran yang beraneka ragam. Beragamnya peran sosial tersebut membawa akibat dinamis berupa konflik dan juga ketegangan. Nah, di dalam sini terdapat beberapa konflik ketegangan. Ada beberapa konflik, ketegangan, kegagalan, dan juga kesenjangan. Yang pertama adalah konflik peran. Konflik peran terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya yang tidak diharapkannya. Hal ini terjadi karena
seseorang mempunyai hak dan status sosial. Kemudian yang kedua adalah ketegangan peran. Nah, ketegangan peran ini terjadi apabila seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan peran sosial yang dimiliki karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dijalankan dan juga tujuan sosial itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan peran. Nah, kegagalan peran ini terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan yang saling bertentangan. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan peran. Ini terjadi apabila seseorang harus menjalankan peran yang tidak menjadi prioritas pada hidupnya, kemudian dia merasa tertekan atau juga merasa tidak cocok sehingga dia tidak bisa menjalankan peran tersebut. Nah, selanjutnya adalah bentuk jalinan interaksi yang terjadi antar individu dan individu dan kelompok dan kelompok. Nah, ini bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Jika interaksi tersebut diulang secara menurut pola yang sama bertahan, maka untuk jangka waktu yang lama akan terwujud dengan hubungan yang relatif. Nah, ciri-cirinya di antara lain adalah berdasarkan kedudukan sosial dan perannya. Kemudian ada merupakan kegiatan yang terus berlanjut, kemudian berakhir dan mencapai hasil. Nah, hasilnya itu dari kegiatan yang dilakukan pada suatu kegiatan sebelumnya itu. Kemudian yang ketiga adalah mengandung dinamika, yang dimana itu adalah interaksi sosial tersebut terdapat berbagai keadilan nilai dan penerapan nilai dalam penerapan nilai proses sosial yang sedang diproses. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yang berarti interaksi sosial ini terjadi bisa kapan saja, di mana saja, dan ini akan bersifat positif maupun juga bersifat negatif. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 3 pola, yaitu yang pertama adalah pola interaksi individu dengan individu, yang dimana adalah pola ini ditekankan pada aspek-aspek individu yang setiap perilakunya didasarkan pada keinginan dan juga tujuan pribadi. Nah, pola ini dipengaruhi oleh sosiopsikis pribadi yang dianggap dan diakibatkan dari hubungan menjadi tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah pola interaksi dengan kelompok. Nah, pola ini membentuk individu dan individu sebagai suatu kelompok yang menggambarkan mekanisme kegiatan kelompok tersebut. Yang artinya, setiap perilaku yang didasari kepentingan kelompok diatur dengan tata cara yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pola interaksi kelompok dengan kelompok. Pola ini memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan pola yang nampak yang dapat dilihat. Yang diantaranya terdapat aspek etnis, kemudian ada aspek ras, kemudian ada agama. Selain itu, pola ini di dalamnya juga ada perbedaan jenis kelamin dan juga usia. Baik, sampai di situ penjelasan dari Bapak. Apabila kalian ada yang tidak paham, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Bapak tunggu ya. Selain itu juga, pada hari ini kita tidak ada tugas, tapi Bapak mohon untuk mencatat poin-poin pentingnya, kemudian
kalian bisa memfoto dan mengirimkannya ke WhatsApp Bapak, oke? Kalau kalian sudah punya LKS, kalian boleh menggarisi poin-poin penting tersebut di dalam LKS, tidak perlu mencatat. Baik, sampai di situ pertemuan pada hari ini. Apabila ada salah kata dari Bapak mohon maaf. Sampai situ, terus jaga kesehatan ya, jangan sampai kalian terpapar virus COVID-19. Bapak sangat berharap virus ini akan cepat berlalu dan kita akan selalu sehat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.